Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika seseorang ingin membeli rumah secara kredit, apakah itu KPR subsidi atau KPR komersil, adalah berapa DP-nya, berapa angsurannya per bulan, jangka waktu berapa lama, berapa biaya akadnya. Kenapa? Karena memang itu yang berkaitan dengan biaya yang akan segera dikeluarkan ketika membeli rumah secara kredit, sehingga memang wajar, bukan lagi wajar, tapi harus teman-teman tanyakan sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget atau anggaran atau dana yang teman-teman perlu siapkan. Dan dari keempat hal di atas, ada satu pertanyaan yang paling sering atau berulang-ulang kali ditanyakan, yaitu berapa jumlah angsurannya per bulan. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena angsuran itulah yang akan menjadi biaya yang wajib atau harus dikeluarkan setiap bulan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama, sehingga memang perlu pertimbangan yang matang atau perlu didiskusikan dengan keluarga. Ya mungkin sebelum cicil rumah, sebelum waktu masih tinggal di kos-kosan atau rumah kontrakan, bisa jadi mungkin teman-teman bisa liburan bersama dan keluarga sekali dalam seminggu. Tapi berbeda ketika mungkin sudah membeli rumah, sudah cicil rumah atau sudah tinggal di rumah pribadi. Bisa jadi yang tadinya bisa liburan bersama dan keluarga sekali dalam seminggu, bisa jadi sekali dalam sebulan atau sekali dalam 2 bulan. Ataukah mungkin hal-hal lain yang perlu teman-teman review atau tinjau kembali bersama dengan keluarga. Jadi itu yang pertama, kenapa angsuran paling sering ditanyakan. Dan yang kedua adalah mungkin teman-teman pernah ingin membeli rumah, lalu kemudian teman-teman datang ke kantor pemasaran perumahan, atau mungkin teman-teman pernah ditawari oleh marketing properti atau marketing perumahan, dan lalu kemudian teman-teman bertanya berapa angsurannya per bulan. Biasanya si marketing itu akan menunjukkan jadwal angsuran yang telah dibuat oleh bank. Di dalam jadwal angsuran itu biasanya ada angsurannya per bulan, ada jangka waktunya, dan ada plafonnya. Plafon ini adalah jumlah kredit yang teman-teman akan ajukan ke bank. Jadi misalnya harga rumah 150 juta, lalu teman-teman punya DP 10 juta. Nah sisanya 140 juta itulah yang disebut dengan plafon yang teman-teman akan ajukan ke bank. Nah di dalam jadwal angsuran tersebut biasanya hanya ada plafon-plafon tertentu dan hanya ada jangka waktu tertentu, sehingga jika teman-teman ingin DP yang kebetulan tidak ada di dalam pilihannya di dalam jadwal angsuran tersebut, pasti teman-teman akan bertanya lagi ke marketingnya. Biasanya marketing akan menjawab dengan angka-angka yang perkiraan kalau misalnya yang teman-teman tanyakan tidak ada di dalam jadwal angsuran tersebut. Sementara mungkin teman-teman membutuhkan angka yang pasti, sehingga itu menjadi sedikit masalah ketika teman-teman bertanya lalu kemudian jawabannya adalah angka-angka perkiraan, apalagi yang berkaitan dengan uang, dan ini jangka waktu yang lama, sehingga sangatlah wajar ketika teman-teman membutuhkan angka yang pasti. Nah, melalui video ini saya akan menawarkan satu solusi, bukan solusi dari saya sebenarnya, ini solusi yang telah disediakan oleh pemerintah. Saya hanya akan membagikan informasi ini kepada teman-teman, dan semoga informasi ini dapat menolong, dapat membantu teman-teman yang membutuhkannya. Nah, jadi pemerintah melalui Kementerian PUPR, di mana satuan kerja di bawah PUPR ini namanya PPDPP atau Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, telah menyediakan kalkulator perhitungan angsuran, namanya kalkulator KPR FLPP. Sekali lagi, satuan kerja di bawah Kementerian PUPR namanya PPDPP telah menyediakan kalkulator perhitungan angsuran, namanya kalkulator KPR FLPP. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman dapat mengunjungi website dari PPDPP ini, dan di deskripsi video ini saya telah mencantumkan link dari PPDPP ini, jadi teman-teman bisa lihat ketika selesai menonton video ini. Atau bisa juga teman-teman browsing di Google dengan masukkan keyword atau kata kuncinya kalkulator KPR FLPP, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di situ tinggal input harga rumah,
tenor atau jangka waktunya, bunganya, dan DP-nya. Maka setelah input semuanya tinggal klik kolom hitung di situ, maka akan keluar hasil seketika juga. Persoalannya adalah, ini banyak persoalan teman-teman. Persoalannya adalah di kolom DP di situ hanya diisi dalam persentase, sementara teman-teman memperoleh informasi atau data dari si marketing itu DP-nya dalam bentuk nominal atau dalam bentuk angka, misalnya 2 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, sementara di kolom itu adalah kolom DP dalam bentuk persentase. Caranya gampang teman-teman. DP dibagi dengan harga rumah dikali 100, hasilnya itulah merupakan persentase dari DP teman-teman. Jadi dari hasil itu DP dibagi harga rumah dikali 100, hasilnya itu teman-teman input di kolom DP, maka akan keluar hasil sesuai yang teman-teman telah input. Gampang kan? Sekian.